Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Nurifan, NIM 2018 11 kelas hukum ekonomi bisnis, dan di sini saya akan menjelaskan tentang haki atau bisa dikenal hak atas kekayaan intelektual. Nah, haki di sini mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dan maksud dari haki atau hak kekayaan atas kekayaan intelektual di sini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya itu, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dan selanjutnya itu setiap hak dari haki itu yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Seperti itu. Haki sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya milik orang lain. Karena itu, sebagai contoh untuk di dunia pendidikan saat ini maraknya adanya pembajakan buku. Seperti pembajakan buku itu marak terjadi di masyarakat karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum. Itu yang pertama, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku itu dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh dalam hal seperti pembajakan buku itu tersebut. Seiring tingginya permintaan oleh masyarakat, untuk kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Dan selanjutnya adalah macam-macam haki, yaitu ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta adalah hak cipta sendiri, hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan yang kedua itu ada hak kekayaan industri. Itu dibagi ada beberapa bagian, yaitu ada paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, dan indikasi geografis. Dan di sini hak paten yaitu dari hak kekayaan industri yang meliputi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya ada merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa itu. Dan selanjutnya ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Dan selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan selanjutnya ada yang terakhir, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, dan hal ini mempunyai suatu nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Oh maaf, yang tadi bukan terakhir, yang ini ada lagi indikasi geografis yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dan selanjutnya ini ada prinsip-prinsip haki atau hak kekayaan intelektual, yang ada prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan prinsip sosial. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di sini, hak intelektual berasal kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta itu. Dan yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di dalam hak ini merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik atas suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, di sini ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan di sini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya ada prinsip sosial. Prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Berikut penjelasan dari saya tentang hak kekayaan intelektual. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.